Jadi seolah-olah ada dua PDIP sekarang, PDIP perjuangannya Ibu Mega dan PDIP perjuangan plusnya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi tetap masih mampu untuk kirim-kirim sinyal pada PDIP-nya Ibu Mega. Tapi itu memang hal yang mungkin semacam sinyal terakhir dari Jokowi untuk memberitahu kepada publik bahwa dia kecewa dan dia bisa bangun kekuatan baru, kira-kira itu. Kasus EKTP yang sempat menyeret nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lebih berat dibandingkan Formula E, kata pengamat politik Rocky Gerung. Bahwa pilpresnya ini jujur dan adil, ya paling tidak relatifly jujur dan adil, tidak ada kekuasaan dominan yang bisa menentukan suara karena jaringan yang dipunyai, jaringan kekuasaan. Ya, padahal PDIP hari ini sebagai partai yang berkuasa, partai yang thresholdnya terbesar, bahkan bisa mengusung calon sendiri tanpa koalisi dengan partai lain. Tapi rupanya ya panik juga ya melihat pergerakan sana sini. Wah, lihat relawan Anies semakin gebiar, semakin hampir 100 relawan. Itu yang nggak pernah dihitung Mega sebetulnya, karena Mega kena kualat dia pidato buat Kartini yang dapat Kartono kan. Bayangkan misalnya kalau Puan, mungkin keperempunan Puan itu menjadi simpati dari partai-partai untuk kita bantulah Puan. Mungkin Erick masuki ke Puan aja tuh, demikian juga Sandi segala macam. Tapi udah bubur udah berubah lagi jadi nasi tuh, dan nggak bisa dicerna lagi oleh lampu yang bermasalah. Tetapi kalaupun ada yang menang, ada yang kalah, tiga calon ini tipis-tipis bedanya. Bahkan masih dalam margin of error dalam beberapa survei itu. Lalu sekarang di mana titik kemenangannya? Saya tidak ingin bicara lagi soal potensi kecurangan, di mana satu kekuatan kekuasaan itu endorse, mendukung, menyokong satu pasangan calon. Tempo hari kita pernah dengar klausul dari PDIP bahwa pemimpin daerah dari PDIP tidak boleh keluar dari provinsinya tanpa ada kejelasan, tanpa urusan berkaitan dengan pekerjaannya. Atau kalau mau keluar dia harus minta izin dulu ke pimpinan partai politiknya. Wah, ngeri kali ya. Gibran tahu apa yang dalam hati Bapak Jokowi. Jadi jelas bahwa Jokowi memang memutuskan untuk membawa gerbongnya itu yang ditinggalkan Ganjar itu pergi pada Prabowo. Itu sebetulnya tuh. Jadi Gibran cuma itu, tafsir kita tentang ucapan Gibran itu hanya itu, bahwa Jokowi tidak menghendaki projo atau segala macam aparatnya itu dibawa oleh gerbong dia Ganjar. Karena juga Jokowi tahu bahwa kalau gerbong Ganjar itu membawa aparatnya Jokowi, itu akan berhadapan dengan gerbong PDIP yang sekarang dibentuk dengan cepat-cepat untuk membackup Ganjar. Itu akan perang di situ tuh antara relawan tuh. Nah, ini yang rupanya membuat geram PDIP karena itu tanpa izin dari PDIP. Padahal Ganjar punya PDIP. Ganjar soal baliho, Ganjar nurut, Jateng dicopot saja. Baliho dengan foto Ganjar Pranowo terpasang di sejumlah titik di kota Semarang. Baliho itu bertuliskan, petugas partai harus nurut, saya setuju, dengan nama Ganjar di bawahnya. Pantauan detik Jateng, salah satu baliho itu terpasang di Jalan Erlangga. Ganjar tampak mengenakan seragam PDIP serta terdapat logo PDIP di bagian atas. Sementara itu, warga di sekitar lokasi mengaku tidak tahu kapan baliho itu dipasang. Menurutnya baliho itu baru muncul pagi tadi. Baliho ini juga terpasang di Jalan Gombel Lama dan Gombel Baru. Ganjar sendiri mengaku belum tahu soal pemasangan baliho tersebut. Jadi seolah-olah ada dua PDIP sekarang, PDIP perjuangannya Ibu Mega dan PDIP perjuangan plusnya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi tetap masih mampu untuk kirim-kirim sinyal pada PDIP-nya Ibu Mega. Tapi itu memang hal yang mungkin semacam sinyal terakhir dari Jokowi untuk memberitahu kepada publik bahwa dia kecewa dan dia bisa bangun kekuatan baru, kira-kira itu. Bahwa pilpresnya ini jujur dan adil, ya paling tidak relatifly jujur dan adil, tidak ada kekuasaan dominan yang bisa menentukan suara karena jaringan yang dipunyai, jaringan kekuasaan. Ya, padahal PDIP hari ini sebagai partai yang berkuasa, partai yang thresholdnya terbesar, bahkan bisa mengusung calon sendiri tanpa koalisi dengan partai lain. Tapi rupanya ya panik juga ya melihat pergerakan sana sini. Wah, lihat relawan Anies semakin gebiar, semakin hampir 100 relawan.
Itu yang nggak pernah dihitung Mega sebetulnya, karena Mega kena kualat dia pidato buat Kartini yang dapat Kartono kan. Bayangkan misalnya kalau Puan, mungkin keperempunan Puan itu menjadi simpati dari partai-partai untuk kita bantulah Puan. Mungkin Erik masuki ke Puan aja tuh, ini kan juga Sandi segala macam. Tapi udah bubur udah berubah lagi jadi nasi tuh, dan nggak bisa dicerah lagi oleh lambung yang bermasalah. Tetapi kalaupun ada yang menang ada yang kalah, 3 calon ini tipis-tipis bedanya. Bahkan masih dalam margin of error dalam beberapa survei itu. Lalu sekarang di mana titik kemenangannya? Saya tidak ingin bicara lagi soal potensi kecurangan, di mana satu kekuatan kekuasaan itu endorse, mendukung, menyokong satu pasangan calon. Tempo hari kita pernah dengar klausul dari PDIP bahwa pemimpin daerah dari PDIP tidak boleh keluar dari provinsinya tanpa ada kejelasan, tanpa urusan berkaitan dengan pekerjaannya. Atau kalau mau keluar dia harus minta izin dulu ke pimpinan partai politiknya. Wah, ngeri kali ya. Gibran tahu apa yang dalam hati Bapak Jokowi. Jadi jelas bahwa Jokowi memang memutuskan untuk membawa gerbongnya itu yang ditinggalkan Ganjar itu pergi pada Prabowo. Itu sebetulnya tuh. Jadi Gibran cuma itu, tafsir kita tentang ucapan Gibran itu hanya itu, bahwa Jokowi tidak menghendaki projo atau segala macam aparatnya itu dibawa oleh gerbongnya Ganjar. Karena juga Jokowi tahu bahwa kalau gerbong Ganjar itu membawa aparatnya Jokowi, itu akan berhadapan dengan gerbong PDIP yang sekarang dibentuk dengan cepat-cepat untuk membackup Ganjar. Itu akan perang di situ tuh antara relawan tuh. Nah, ini yang rupanya membuat geram PDIP, karena itu tanpa izin dari PDIP, padahal Ganjar punya PDIP.